Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dapat bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya kita sekarang masih berada di padang mahsyar, di saat manusia-manusia berada di padang mahsyar. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan hisab dengan rincian-rinciannya, ya. Pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan pembalasan orang yang terzolimi di hari kiamat kelak. Di dunia ini, ikhwah, mungkin ada orang yang merasa lebih kuat, dia menzolimi sesamanya. Ada orang-orang yang mengambil harta orang lain. Ada orang-orang yang merusak nama baik orang lain. Dia memfitnah. Bahkan ada yang mungkin membunuh dengan ataupun tanpa alasan yang syar'i. Atau pernah memukul misalnya. Seperti suami mukul istrinya dengan tanpa alasan yang benar, dengan tidak dalam alasan syar'i. Maka ikhwah, setiap kezaliman-kezaliman ini akan diproses di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dia divonis sebagai orang yang telah menzolimi ataupun dia terzolimi, maka Allah akan berikan dia hak untuk membalas orang tersebut sebagaimana kadar kezoliman yang pernah diperlakukan pada dirinya. Mungkin para pemirsa pernah mendengar, ya kita sebutkan ada beberapa kali lah, ya, bahwasanya nanti di hari akhirat, ya, di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan kepada makhluk yang pada waktu itu ada, barang siapa yang terzolimi, yang dahulu pernah dizolimi, maka silahkan tuntut orang yang telah menzolimi dia. Maka pada saat itu, ikhwah, tidak ada orang yang lebih bahagia selain orang yang paling terzolimi, paling sering dizolimi di masa dunia. Mungkin ketika di dunia dialah orang yang paling ngelongso, orang yang paling sedih, orang yang paling
berduka karena nama baiknya dikotori, hartanya diambil, atau mungkin dia dilukai, atau mungkin dia dipukul, atau mungkin sanak keluarganya ada yang dibunuh sementara dia tidak mampu membalas sedikit pun. Mungkin dikarenakan dia orang lemah, tidak punya harta. Dia mau menuntut, sementara menuntut itu harus ada modal. Dia hanya mengadukan perihalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang dizolimi, seorang istri yang dizolimi oleh suaminya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kesabaran. Yang bisa mungkin dia pikirkan bahwasanya yang membuat dia bisa bertahan melihat maslahat anak-anaknya. Ketahuilah ikhwah, pada saat itu mereka adalah orang yang paling bahagia. Karena mereka akan menuntut setiap kezaliman yang pernah diperlakukan pada diri mereka. Tanpa terkecuali. Kalau seorang berbuat baik semasa di dunia, ikhwah, kita belum tahu bahwasanya kebaikan di dunia yang telah dia lakukan itu kita belum tahu apakah ini punya nilai di akhirat. Oke, semasa di dunia orang mengatakan dia seorang yang baik, berbuat baik, beramal soleh. Tapi kan nilai akhirnya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para pemirsa masih ingat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhida." Sesungguhnya orang yang pertama sekali dipanggil di hadapan pengadilan Allah, mahkamah Allah adalah orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya dan dia pun mengakui. Lantas Allah bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Lantas apa yang telah nikmat yang kami berikan itu kamu gunakan kemana? Kamu manfaatkan kemana? Lantas orang ini pun mengatakan, "Qataltu fika hatta istashhadtu." Aku berjuang, berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid, hingga aku mati tewas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyangkal, la kadzabta, enggak, kamu pendusta. Innama qatalta liyuqalu lakal jari. Sesungguhnya engkau itu berperang agar orang-orang mengatakan engkau adalah seorang pemberani, seorang pahlawan. Ya. Demikian ikhwah. Faqad qil. Bukankah orang-orang sudah menyebutkan kamu sebagaimana yang kamu inginkan? Orang telah menyebutkan engkau sebagai seorang pemberani atau mungkin singa padang pasir, ya. Demikian, atau sebagai seorang pahlawan yang berkorban untuk Islam. Faqad qil. Bukankah itu semua sudah dikatakan, disematkan pada dirimu dan itu tujuanmu? Sudah, artinya tidak ada lagi ada balasan dariku. Karena tujuanmu bukan mendapatkan ridhoku, tapi untuk mendapatkan pujian manusia. Kemudian summa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Akhirnya dia pun diseret di atas wajahnya dan dicampakkan dalam api neraka. Ini perbuatan baik yang ternyata di akhirat tak ada nilai sama sekali. Tidak ada nilai. Namun ikhwah, kezaliman yang pernah diderita oleh orang-orang yang lemah, rakyat-rakyat jelata, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya pengaruh. Ini semua nanti akan berubah menjadi sebuah kebaikan. Kezaliman-kezaliman yang diperlakukan pada dirinya itu nanti akan dibayarkan untuk dia, tapi tidak ada lagi yang namanya berupa dirham, dinar, tapi pembalasannya berupa kebaikan. Mungkin orang yang paling terzolimi di muka bumi ini, dia hanya memiliki kebaikan yang sedikit, ibadahnya hanya sekedar wajib. Tapi karena dia sering terzolimi, ternyata di akhirat kelak dia banyak menuntut orang-orang
sehingga dia mengumpulkan sekian banyak kebaikan dan akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, atadrunal muflisu fi ummati, tahu enggak kalian apa yang dikatakan orang yang bangkrut? Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kata para sahabat, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang habis harta bendanya, ludes barang-barangnya, uang semua, harta intan belian habis. Kata Rasulullah, enggak, bukan itu. Al-muflisu fina mayyati, al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati was siyam. Yang dikatakan orang bangkrut di kalangan umatku adalah yang nanti di akhirat datang membawa sekian banyak pahala sholat, sekian banyak membawa pahala zakat, pahala puasa, pahala jihad, pahala mengajar, pahala menuntut ilmu. Tapi sayangnya sekian banyak pahalanya itu harus dikurangi. Kenapa dikurangi? Walakin qad syatama hadza. Tapi semasa di dunia dia pernah mencela orang ini. Wa akala mala hadza. Pernah juga makan harta orang ini tanpa alasan yang hak. Wa wasafaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Mau tidak mau dia harus membayarnya dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang pernah dia caci maki di akhirat akan menuntut dan dia akan bayar dengan kebaikan. Orang yang pernah dia pukul di akhirat, orang ini akan menuntut dan dia bayar dengan kebaikannya. Demikian. Orang yang pernah dia tumpahkan darahnya, orang yang pernah dia zalimi, semuanya harus dia bayar dengan kebaikan-kebaikan. Hatta idza faniyat, ketika habislah semua pahala-pahala ini, padahal dia sudah membawa sekian banyak pahala, melimpah ruah pahalanya. Demikian ikhwah, ya, akhirnya habis. Dikarenakan apa? Terlalu banyak kezaliman, menggibahi orang ini, padahal dia tahajudnya luar biasa. Habis untuk ghibah, membayar dosa ghibah yang pernah dia lakukan. Wala haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang muflis. Ikhwah, bahkan kita bisa simpulkan ikhwah bahwasanya ketika seorang membawa pahala, ya, membawa pahala, berarti kan orang ini seorang yang muwahhid. Kalau dia orang musyrik, tak akan mungkin dia dapat membawa pahala. Yang pertama. Yang kedua, berarti kan niatnya ikhlas. Kalau niatnya ketika dia berbuat baik itu tidak ikhlas, berarti kan dia tidak mendapatkan pahala ini. Kemudian berarti kan dia melakukan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia tidak melaksanakannya sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah, pasti akan tertolak. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Mana amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Tapi orang ini datang membawa sekian banyak pahala. Demikian ikhwah. Ya. Mereka yang ikhlas dalam beramal, amalannya juga sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak berbuat syirik. Kalau dia berbuat syirik, gak ada gunanya ini amalan semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tayangkan, kami tunjukkan semua amalan-amalan kebaikannya, lantas kami jadikan dia haba'an mansura. Tidak ada guna sama sekali, tidak punya berat sama sekali. Hapus ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Itu orang yang bangkrut. Ya, itu orang yang bangkrut. Dikarenakan apa? Dikarenakan kezaliman yang pernah dia lakukan. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, ketika seorang itu terzalimi, semakin sering dia terzalimi di dunia, mungkin kita pernah dicurhatin lah seorang yang dia merasa terzalimi, dipukul dan seterusnya. Ikhwah, berikan mereka kabar gembira, bersabarlah bahwasanya dunia ini enggak lama. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 dan 70 tahun. Bersabarlah. Kalau Anda tidak mampu untuk membela diri Anda, bersabarlah.
hari kiamat ada pembalasannya, dan itu Anda yang untung. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau Anda memaafkan, Masya Allah, ini luar biasa pahalanya. Karena kalau kita memaafkan kezoliman yang diperlakukan pada diri kita, maka Allah juga akan memaafkan kita. Karena kita adalah seorang yang tak mungkin tak bersalah, pasti ada salahnya. Demikian ikhwah azinallah wa iyyakum. Nanti di hari kiamat akan ada pembalasan-pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa taala dia akan masukkan ke surga orang-orang yang memang sudah menjadi calon penduduk surga, kecuali setelah adanya kisos, pembalasan-pembalasan atau pembayaran-pembayaran. Baik, kita lihat. Yaqtassul hukmul adlu fi yaumil qiyamati lil mazlumi min zalimihi. Bahwasanya hukum, salah satu hukum yang adil yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan nanti di hari akhirat adalah orang yang terzolimi akan membalas orang yang pernah menzolimi dia. Hatta la yabqa li ahadin 'inda ahadin madlamah, sehingga tidak ada lagi yang namanya kezoliman, ya Kak, kecuali sudah dibalas. Hatta al-hayawan yaqtassu li ba'dihi min ba'd. Bahkan hewan pun akan membalas. Jadi ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membuka pembalasan untuk orang-orang yang terzalimi dari kalangan manusia, tapi ternyata juga untuk hewan. Hewan yang dulu pernah dizolimi oleh temannya mungkin, ya, dia akan membalas. Hatta al-hayawan yaqtassu li ba'dihi min ba'd. Bahkan hewan pun akan menuntut balas. Fa'idan tatahat syatani ihdahuma jalha la quruna laha. Apabila dua kambing yang saling beradu, yang satu punya tanduk, yang satu tak punya tanduk, wal akhar wal ukhra dzata qurun, sementara yang satu lagi punya tanduk, fa innahu yaqtassu litilka min hadhihi. Sesungguhnya nanti di hari kiamat hewan yang tak bertanduk, kambing yang tak bertanduk akan menuntut balas kambing yang bertanduk karena dia sudah menanduknya. Sampai seperti itu ikhwah. Itu kambing, itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja kezaliman. Demikian ikhwah. Makanya Allah pernah mengatakan wala tahsabannalladzina zalamu, janganlah kalian mengira bahwasanya janganlah kalian mengira bahwasanya Allah itu lalai amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai atau tidak tahu akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah itu sengaja menundanya. Menundanya hingga hari mata manusia terbelalak. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ketika orang yang terinjak-injak oleh para pejabat misalnya, diinjak-injak oleh orang-orang yang kaya raya, yang punya backing sana dan backing sini, tanahnya mungkin dicaplok, dia nggak bisa berbuat apapun, atau mungkin rumahnya dihancurkan dan seterusnya. Semua ini ikhwah, Allah tidak akan lupa, nggak akan lupa. Allah hanya akan tunda hingga hari ini. Sekarang ini yang sedang kita pelajari. Allah akan tunda. Jadi jangan berbangga. Anda yang merasa menang mengambil harta seseorang, Anda sudah merasa menang di pengadilan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, yakinlah dan ingatlah, Anda tak akan pernah menang nanti di hari akhirat. Setiap jengkal kezaliman yang Anda lakukan, ingat, Anda akan dibalas nanti di hari akhirat. Dan perlu kita ketahui, pembalasannya bukan harus memulangkan tanah yang pernah dicaplok, bukan, tapi berupa kebaikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan kambing pun ketika ditanduk oleh kambing yang punya tanduk, kambing yang tak bertanduk juga akan menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Fa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu li syatin jalha min syatil qurana. Segeralah kalian tunaikan hak-hak orang yang belum kalian berikan. Segera tunaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. La tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian pasti akan, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus memberikan hak orang-orang yang pernah, hak orang-orang yang tidak Anda berikan haknya di hari kiamat. Artinya, apabila di dunia ada hak orang yang tidak Anda berikan, mungkin berupa uang atau hutang yang memang sengaja tak mau bayar, ya, maka segera kalian berikan. Karena mau tidak mau tetap akan kalian bayar juga nanti di hari kiamat. Atau adunna, ini ikhwah ada dua taukid penegas, lamu taukid dan tu'adunna ada nun taukid. Kalian pasti akan membayar setiap kezaliman yang kalian lakukan. Jika ada orang yang punya hak yang belum kalian berikan hak mereka, kalian pasti akan beri, mau tidak mau, ikhwah. Ya. Oke, di masa di dunia kalian merasa selamat. Anda yang punya hutang, ditagih berkali-kali tidak mau bayar, atau malah dia yang marah, hingga akhirnya yang memberikan piutang enggan untuk meminta lagi, malas dia. Kenapa? Karena merasa hanya akan buat pertengkaran. Anda yang tidak bayar, jangan dikira Anda aman, karena nggak apa, karena tidak lagi diminta. Karena tidak ada lagi penagihan, aman, merasa sudah nggak masalah tidak bayar hutang. Ingat, di dunia Anda bisa berkata seperti itu, tapi ingat ikhwah, di akhirat Anda akan dituntut. Jadi bukan berarti kalau hutang itu kalau tidak ditagih-tagih lantas selesai masalahnya, enggak ikhwah. Di akhirat permasalahannya dilanjutkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah hatta yuqadu lisyatil jalha min syatil qarana. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk pun nanti di hari kiamat akan menuntut balas terhadap kambing yang bertanduk, karena si kambing bertanduk itu pernah menanduk dia semasa dia di dunia. Sampai seperti itu ikhwan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Naba di akhir, ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada saat itu orang-orang kafir akan mengatakan, wahai seandainya aku menjadi tanah. Mengapa orang-orang kafir mengatakan seperti ini? Mengapa mereka mengucapkan ucapan seperti ini? Sebabnya ikhwah, di padang mahsyar ketika terjadi pembalasan, ya, orang yang dahulu pernah terzalimi akan membalas orang yang menzalimi dia. Setiap kezaliman akan dibalas intinya di hari kiamat kelak, yaitu di padang mahsyar setelah hisab. Ya, semua akan terjadi pembalasan dan pembalasan. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Adapun manusia setelah terjadi proses pembalasan, maka jika memang masih ada sisa keburukannya dan Allah tidak ampuni, maka tempatnya dalam neraka. Namun jika ternyata setelah pembalasan masih banyak lagi amalan-amalan kebaikannya, maka Allah persilahkan dia masuk ke dalam surga. Atau dia masih punya kezaliman, ya, yang belum dia bayar, tapi ternyata Allah maafkan, Allah ampuni dosanya karena ini bukan dosa syirik, maka Allah persilakan juga dia masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Namun bagi orang-orang kafir,
Orang-orang yang musyrik, yang bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dosa yang terbesar. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'dzam?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasul dengan sangat tegas mengatakan, "Antusyrika bi antaj'alu lainiddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan sekutu bagi Allah, engkau menyembah selain Allah, engkau jadikan sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ini dosa terbesar yang paling besar. Orang-orang musyrik seperti ini, ikhwah azallahu, pada hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Dia termasuk satu golongan dengan orang-orang kafir. Taib. Ketika sudah selesai pembalasan, mereka tahu mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Ya, dalam neraka. Dan kemudian mereka melihat bagaimana terjadinya pembalasan antar hewan di hari kiamat kelak. Seperti yang kita katakan tadi, yang disebutkan tadi dalam hadis, bahwasanya kambing yang tak bertanduk akan membalas kambing yang bertanduk, karena si kambing yang bertanduk pernah menanduk dia semasa di dunia. Lantas setelah itu bagaimana nih kambing-kambing ini? Bagaimana hewan-hewan ini? Ya termasuk mungkin hewan yang ini dulu pernah memakan hewan yang ini, ya sudah dibalas. Terus setelah itu gimana? Kalau orang-orang manusia, dia ke surga atau ke neraka setelah itu? Kalau ini gimana? Hewan-hewan ini, ikhwah, setelah menjalani kisos, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuni turaba. Hewan-hewan, jadilah kalian tanah. Karena hewan-hewan ini tidak ada akhirnya ke surga atau neraka. Jadi gimana? Akhirnya mereka adalah tanah. Demikian juga, ikhwah, ketika orang-orang kafir melihat ternyata hewan-hewan ini setelah terjadinya kisos, mereka dijadikan tanah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tahu kemana akan Allah tempatkan mereka, mereka katakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya aku menjadi tanah. Dia ingin Allah jadikan menjadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Jadi tanah lebih baik ketimbang masuk ke dalam api neraka. Bayangkan, ikhwah, saking dahsyatnya api neraka yang sudah mereka lihat. Api neraka yang menggeram-geram, ikhwah, ghaidh, marah, menunggu orang-orang yang akan dia bakar. Mendengar suaranya saja mereka sudah mati ketakutan, tapi nggak mati-mati juga. Luar biasa ketakutannya, ikhwah. Makanya mereka, ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, wahai seandainya kami juga jadi tanah sebagaimana hewan-hewan tersebut. Tapi tidak, nggak bisa. Manusia tidak sampai di sana perjalanannya. Perjalanan akhirnya adalah surga atau neraka. Surga atau neraka. Demikian, ikhwah azza wa iyyakum. Walladzi ya'tadi ala ghairi bid-darb. Barang siapa yang pernah menzalimi temannya ataupun selainnya dengan memukul, yaqtassu minhu bid-darbi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat dia juga akan dipukul. Fa fil hadis sahih alladhi yarwihi al-Bukhari fi Adab al-Mufrad. Dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ikhwah, perlu para pemirsa ketahui bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memiliki beberapa kitab, termasuk kitab hadis. Kitab hadis yang paling masyhur yaitu kitab Sahih Bukhari. Ini yang disebutkan oleh para ulama as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Buku yang paling sahih, paling benar setelah Al-Quranul Karim, itulah Sahih Bukhari. Ya. Yang menyusunnya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian, ikhwah. Dan ini yang disebut oleh para ulama, ittafaqatil ummah ala qabuliha. Bahwasanya semua para ulama sepakat bahwasanya hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya diterima oleh para ulama, diamalkan. Demikian, ikhwah. Adapun pengecualian itu hanya beberapa, ya, beberapa. Dan itu pun para ulama berselisih pendapat, tidak banyak.
Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Nah, di antara buku hadisnya beliau yaitu kitab Adabul Mufrad. Nah, di kitab Sahih Bukhari, semua hadis dalam Sahih Bukhari itu diterima oleh para ulama. Tapi kalau di Adabul Mufrad, nggak semua hadis yang sahih. Imam Bukhari juga punya kitab, yaitu kitab tarikh, sejarah At-Tarikh al-Bukhari, tarikh yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Demikian ikhwah azza wa iyyakum. Jadi kalau dikatakan dalam hadis sahih alladzi yarwi al-Bukhari fi Adabul Mufrad, Adabul Mufrad itu bukan Sahih Bukhari, tapi hadis ini disahihkan. Wal Baihaqi fi Sunan, ya. Dan Imam Baihaqi dalam kitab Sunannya, yaitu Sunan Al-Baihaqi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba bi sautin zulman uqtussa minhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang pernah memukul dengan cambuk, barang siapa yang pernah menganiaya dengan mencambuk, maka nanti di hari kiamat akan dibalas. Artinya dia juga akan dicambuk. Wa fi Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dalam kitab Mu'jam At-Tabrani, Mu'jamul Kabir, ya, yang ditulis oleh Imam At-Tabrani dari Ammar bin Yasir, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daraba mamlukahu zulman, barang siapa yang memukul hamba sahayanya, barang siapa yang pernah menzolimi hamba sahayanya dengan cara memukul, uqida minhu yaumil qiyamah, maka si hamba akan menuntut balas nanti di hari kiamat. Wa isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Walladhi yaqdhifu mamlukahu bizina yuqamu 'alal hadd fi yaumil qiyamati in kana kadzaban fi ma yaramahu bihi. Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya sudah berbuat zina, ya, yuqamu 'alal hadd yaumil qiyamah, maka di hari kiamat dia akan dihukum, ya. Si penuduhnya akan dihukum. Barang siapa yang pernah menuduh hamba sahayanya telah berbuat zina, maka di hari kiamat nanti tuannya yang menuduh ini akan dikisos, akan dihukum cambuk, ya, akan dihukum cambuk apabila memang dia dusta dalam tuduhan itu. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya mereka yang menuduh seseorang dalam syariat kita ikhwah, apabila seorang menuduh orang lain berbuat zina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi mata yang langsung bisa melihatnya dan jelas melihatnya bagaikan timba masuk ke dalam sumur. Jadi kalau sekedar tindih-tindihan, sekedar peluk-pelukan itu belum. Kamu sudah melihat masuk. 1, lihat. 2, lihat. 3, lihat. 4, enggak lihat. Maka apa ikhwah? Berarti enggak cukup saksi. Ini keempat-empatnya akan dia bersaksi tapi dia enggak lihat. Lebih parah lagi nih. Keempat-empatnya akan dihukum cambuk 80 kali. Fajliduhum samanina jalda. Dicambuk ikhwah. Kenapa? Berani-berani menuduh orang berbuat zina. Itu bukan perbuatan yang main-main. Ya. Kalau Anda mau menuduh, siapkan Anda. Anda siapkan saksi dan cara syaratnya sehingga ini bisa ditegakkan hukum. Kalau dia orang yang masih lajang, ya, dia akan dicambuk 100 kali. Apabila dia seorang yang sudah menikah, berumah tangga, maka dia akan dihukum mati dengan cara dirajam. Ini bukan main-main ikhwah tuduhannya. Kalau Anda tidak memiliki persyaratan yang lengkap, mendingan diam. Ya, lebih baik diam. Kalau tidak, Anda akan dicambuk. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi sampai diangkat ke mahkamah pengadilan gara-gara tuduhan perzinahan tersebut. Demikian.
Demikian juga nanti di hari kiamat. Ya. Mungkin dahulu itu biasa seorang tuan menuduh hamba saya berzina. Hamba saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa balas. Demikian. Mungkin dijual begitu saja oleh tuannya. Mau pasrah, nggak bisa buat apa-apa. Di hari kiamat, tuannya yang telah menuduh dia akan dicambuk, ditegakkan hukum untuk dia. Allahu a'lam tegakkan hukumnya bagaimana. Yang jelas dia akan dihukum di hari kiamat. Karena nggak disebutkan apa dicambuk apa enggak. Kalau kita kiaskan, kalau kita lihat dari, karena ini kisos itu, karena kisos ini adalah hukuman, ikhwah, pembalasan, maka bisa saja, bisa jadi si tuan yang penuduh ini sementara tuduhannya nggak terbukti, maka dia akan dicambuk di hari kiamat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi nggak sembarangan. Atau seorang suami ya menuduh istrinya, atau mungkin memang menfitnah istrinya setelah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sementara si istri nggak punya daya apapun. Demikian si suami sudah menuduh ke sana kemari, mengatakan sana kemari, naudzubillah min dzalik, tuduhan yang luar biasa. Kalau di Indonesia, ikhwah azanillahu wa iyyakum, kita nggak punya hukum Islam yang harus ditegakkan, yang ditegakkan. Jadi kalaupun ada orang fitnah sana fitnah sini, ya, kalau seandainya yang difitnah dia diam-diam saja, ya mungkin diamnya itu dikarenakan nggak punya apa-apa untuk menuntut, maka nanti di akhirat akan dia akan dituntut, dia akan menuntut. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian ya in kana kadzaban fi ma ramahu bihi, itu apabila dia dusta akan tuduhannya. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Abul Qasim, berkata Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu 'alail had yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, maka akan dihukum nanti dia di hari kiamat. Ditegakkan hukum cambuk itu di hari kiamat kelak. Illa ayyakuna kama qala, kecuali jika memang benar apa yang dikatakan tuannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini intinya adalah di paparan ini bahwa setiap kezaliman itu akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah katakan adz-dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan menjadikan kegelapan di hari kiamat kelak. Gelap. Kenapa? Banyak kezaliman yang telah dilakukan. Mereka akan menuntut, semuanya akan menuntut. Apa saja kezaliman yang pernah terjadi di muka bumi ini, nanti semua akan menuntut tanpa mempedulikan apakah yang dia tuntut adalah orang-orang yang dekat dengan dia, apakah orang yang dia tuntut itu orang-orang yang dahulu yang paling dia sayangi. Dia tak akan peduli, dia akan tuntut. Contohnya misalnya antara seorang ibu dengan anak. Siapa yang tidak sayang dengan anaknya? Anak yang dia kandung selama 9 bulan. Kemudian dia bawa kemana-mana, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Bahkan ada lagi seorang ibu yang ketika dia hamil banyak kesusahan-kesusahan, belum lagi penyakit-penyakit hamil yang dia derita. Demikian ikhwah. Kemudian ketika dia melahirkan, dia harus menyabung nyawanya dengan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan seorang sahabat ketika ditanya, apakah ketika aku membawa ibuku dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji dan aku menggendongnya pulang balik, pergi dan pulang, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Apa kata sahabat tadi? Kalau saya tidak salah Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? La, belum. Walaupun hanya 1 kali sakit. Artinya ketika ibu kita melahirkan kita, itu kan sakitnya bukan sekali. Sakitnya sekali, ya, berkontraksi, hilang. Lama-kelamaan sakit ini bertambah ikhwah. Demikian. Kata sahabat tadi, enggak, belum. Kamu belum bisa membalasnya.
Kamu walaupun kamu sudah menggendongnya dari Yaman ke Mekah dengan untuk pergi haji, gendong, kamu jalan, kamu gendong, balik lagi ke Yaman, belum bisa membalas walaupun satu rasa sakit yang dia rasakan ketika melahirkan kamu. Demikian ikhwah. Ibu mana yang tidak sayang dengan anaknya? Umumnya seorang ibu pasti akan sayang kepada anak-anaknya. Bahkan ibu-ibu jahiliyah dahulu, yang dulu bapak-bapaknya itu membunuh anak perempuannya kalau baru lahir. Ya, ketika baru lahir dia melihat anak perempuan. Ibunya sebenarnya sayang, tapi mau gimana lagi, mereka tidak bisa berbuat apapun. Tapi nanti di hari akhirat, ketika si anak pernah menzolimi ibunya yang sangat tadinya di dunia sangat sayang dengan anaknya, dia akan tuntut anaknya dan dia tak peduli sama sekali. Yang ada dalam pikirannya bagaimana caranya agar saya selamat dari ancaman neraka. Neraka di depan, ikhwah. Dia sudah mendengar gejolak, gemuruh, gejolak geramnya api neraka itu, menggeretaknya. Demikian ikhwah. Seorang suami akan nuntut istrinya, istri akan menuntut suaminya. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya. Orang yang semasa di dunia kompak, tapi mana tahu ada kezoliman. Ya. Tapi si saudaranya lari dari dia. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang mengurus dirinya masing-masing. Bagaimana caranya supaya selamat. Itulah ikhwah azinallahu wa iyyakum. Setiap kezaliman akan dituntut oleh orang yang pernah terzolimi. Semua, ya, semua besar kecil, apakah kezalimannya berat, ringan, ikhwah, di hari kiamat orang tak peduli, mau ringan, mau berat, yang jelas dia menuntut balas atau minta berupa kebaikan. Demikianlah ikhwah, suasana yang sangat menyeramkan di hari akhirat. Ya. Suasana yang sangat menyeramkan di hari akhirat. Allah katakan juga al-akhillau ba'duhum yawma idzin al-akhilla ba'duhum li ba'din adu. Sungguh teman-teman akrab. Akhilla itu ikhwah, akhilla itu teman, tapi teman sangat akrab. Teman tempat kita sharing, teman kita tempat curhat. Mungkin problem kita ceritakan ke dia, mohon mana tahu dia punya solusi. Al-akhilla ba'duhum yawma idzin adu. Ketahuilah orang-orang yang paling dekat, teman-teman yang paling dekat nanti di hari akhir akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sampai sebegitunya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Artinya al-akhilla, orang yang sangat dekat ini semasa dunia sangat akrab, tetap akan saling menuntut, mereka akan saling bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam kezaliman-kezaliman. Jika kita tahu kita pernah menzalimi orang lain, segeralah minta maaf ikhwah. Segera minta maaf. Jangan sampai di saat kita meregang nyawa baru kita teringat dengan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Tidak ada lagi masa taubat. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir. Allah itu tidak akan menerima. Allah itu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum dicabut. Demikian ikhwah. Kalau sudah dicabut tidak ada lagi ceritanya ikhwah. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, ketika datang kepada mereka kematian, lantas mereka katakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Agak ditunda kematian ini. Untuk apa mereka minta ditunda kematian? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dulu pernah aku lakukan. Tidak bisa lagi ikhwah. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, saya, kru Roja TV, kaum muslimin yang mendengar suara kami ini, yang menonton
video kami ini, segera mohon maaf atas semua kezaliman yang pernah dilakukan. Mumpung belum hari kiamat, mumpung Anda masih hidup, ya, mumpung kita masih hidup, segera Anda yang punya hutang, yang tadinya Anda berniat nggak bayar, segera bayar. Anda yang pernah memukul istri tanpa alasan yang benar, mohon maaf pada istri. Anda yang pernah menzalimi anak-anak Anda, mohon maaf pada anak-anak Anda. Anda yang pernah durhaka kepada ibu Anda, mohon maaf pada mereka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mohon maaf semasa di dunia itu masih lebih mudah ketimbang nanti di hari akhirat. Di hari akhirat tidak ada kemaafan. Tidak ada kemaafan. Yang ada tuntutan. Yang ada semua tuntutan. Semua akan saling menuntut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita tetap istiqomah di atas amalan soleh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah nanti di akhirat untuk orang yang pernah aborsi akan dituntut juga dengan calon bayi yang sudah diaborsi, sedangkan yang menginginkan aborsi adalah pihak dari laki-laki Ustadz? Afwan, yang melakukan aborsi itu adalah pasangan zina Ustadz. Syukron, jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Kaum muslimin para pemirsa rahimanallah wa iyyakum. Aborsi ikhwah atau menggugurkan janin, sepakat para ulama haram. Sepakat para ulama haram. Bahkan janin yang belum ditiupkan ruh, ya, hanya sedikit saja para ulama yang mengatakan boleh, itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Apabila ada oknum yang melakukan aborsi dengan alasan bahwasanya ini adalah anak hasil zina, maka diaborsi saja, digugurkan. Berarti ikhwah, ini anak sedang terzolimi. Sama dengan pembunuhan ikhwah. Karena hukuman orang yang membunuh orang yang sudah dewasa, ya, sudah dewasa beda, sama dengan membunuh anak yang masih anak-anak, termasuk yang dalam janin. Kecuali jika terjadi pertengkaran antara ibu yang sedang hamil dengan ibu yang lain, kemudian si ibu ini memukul perut si ibu yang sedang hamil hingga gugur, ini syibhul qatl disebut. Dia membunuh, tapi sebenarnya tujuannya bukan membunuh si bayi, tujuannya karena marah dengan ibunya. Tapi aborsi itu jelas-jelas memang targetnya adalah bayi. Dan ini kezoliman, na'udzubillah min dzalik. Kezoliman, dosa besar, pembunuhan namanya ini. Demikian ikhwah. Kalau seandainya si ibu, keinginan si ibu, ya, maka si ibu harus dihukum. Tapi memang dia tidak dihukumi kisos semasa di dunia, ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah katakan bahwasanya la yuqtalul walidu biwaladi, bahwasanya seorang ayah itu tidak akan dibunuh karena dia membunuh ayahnya, bunuh anaknya. Ini ibu. Adapun si ayah, ya, si ayah nggak dikatakan ayah lah, kita katakan. Kenapa? Karena ayahnya itu kan, ayah ini kan harus sah dalam Islam. Laki-laki yang berzina itu, dia menyuruh si perempuan, ya, si perempuan untuk mengaborsi, dibantu oleh seorang dokter. Maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ini sudah masuk ranah hukum had, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang saya lihat ini bahwasanya orang ini dihukum mati
karena telah membunuh si bayi janin yang ada dalam perut ibunya. Kalau si ibu oke, ya, karena ada hadis yang hadis yang menyatakan tidak boleh orang tua dibunuh gara-gara dia membunuh anaknya. Walaupun ini sebuah kezaliman, tapi hukum di dunia dia tidak akan dibunuh. Tapi yang si laki-laki yang menzinai si perempuan, ini kan bukan siapa-siapa dia, walaupun bibit-bibit dia. Demikian juga si dokter, ini kan bukan siapa-siapa dia. Allahu a'lam bishawab. Ini hukuman mati. Demikian. Di akhirat ikhwah sudah jelas. Ini sebuah kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Ketika anak-anak yang dibunuh ditanya, "Bi ayyi dzambin qutilat?" Kenapa mereka dibunuh? Apa salah mereka? Apa salah si anak? Kenapa harus diaborsi? Kenapa mereka harus dibunuh? Digugurkan dalam kandungannya. Apa salah mereka? Yang salah dua orang ini, yang penzina-penzina ini, ibunya dan laki-laki yang tak bertanggung jawab itu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, hati-hati dengan namanya perzinahan. Makanya Allah katakan, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau sudah dekat-dekat, ikhwah, ya, sudah dekat-dekat, kemungkinan besar akan terjadi. Hingga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la yakhluwanna rajul bi rajul bi imratin illa thalithuhum syaitan. Tidaklah seorang wanita berdua-duaan dengan seorang laki-laki, dan seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram kecuali ketiganya syaitan. Ini kan Rasulullah mewanti-wanti agar tidak jatuh pada perzinahan yang hakiki. Tapi perzinahan yang majazi sudah ada, jelas dosa. Demikian juga li ayyuta'ana ra'su rajul bi mikhyatin min al-hadid khairum min ayyamussal mar'ah la tahillulah. Sungguh kepala seorang laki-laki itu ditusuk dengan besi itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini kan merupakan antisipasi tindakan preventif agar tidak jatuh pada perzinahan. Jadi ikhwah, kesimpulannya bahwasanya aborsi itu kezaliman dan dia si anak si janin akan nuntut orang tuanya di hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat dari layanan telepon. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan mana, Pak? Bapak Ismail di Sulawesi Selatan. Mohon maaf, volumenya dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Mohon maaf, volumenya dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Maaf Pak ya, saya mau tanya, apakah nanti di hari kiamat akan dibalaskan dosa seluruh orang-orang yang zalim? Sudah, Pak? Dan yang kedua, karena saya adalah orang buta dari Sulawesi Selatan. Nah, sudah, Bapak? Apakah nanti orang-orang buta juga akan melihat? Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak yang bertanya. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bapak yang bertanya dari Sulawesi Selatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada Bapak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ya hingga akhir kelak. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya semua kezaliman akan dituntut balas. Semua tanpa terkecuali, kecil, besar, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kezaliman. Adapun mengenai cacat orang-orang yang ada di dunia, ya, cacat yang ada orang-orang yang ada di dunia, itu insya Allah semua akan Allah bangkitkan dalam keadaan yang normal, tidak ada cacat, sempurna. Ada sebuah hadis di mana seorang sahabat yang ada cacat di kakinya. Lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya nanti
dibangkitkan dalam keadaan kaki yang tidak cacat? Kata Rasulullah, iya, kamu nanti akan dibangkitkan dalam kaki yang tidak cacat. Lantas dia pergi berperang, ya, dia pergi berperang dan dia pun tewas. Demikian ikhwah. Dan Rasulullah katakan dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna. Jadi bapak yang qadarullah sebagai tunanetra, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dalam keadaan yang normal, insya Allah, ya, insya Allah. Jadi jangan berputus asa, ya. Kalau dilihat dari kacamata Islam, bahwasanya alhamdulillah ketika bapak tidak melihat, tidak ada dosa mata bapak. Beda dengan kami ini, banyak yang dilihat, ya, banyak dosa yang muncul dari mata. Ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keistiqomahan. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan pendengar Radio Roja, ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Dan tentunya kita yang sekarang ini persiapkan. Anda yang pernah menzalimi, selesaikan masalah Anda sebelum Anda berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.